teman-teman, apa kabar? Ya, Om Sensen berharap kabar teman-teman baik-baik selalu dan sehat selalu. Yang penting tetap semangat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai conditional statements. Ya, atau mungkin teman-teman programming biasanya menyebutnya if statement. Ya, ini penting sekali dalam programming. Teman-teman, bagi teman-teman yang baru belajar programming, ini programming sangat penting sekali. Karena conditional statement itu gunanya untuk melakukan suatu aksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Ya, kalau bahasa gampang itu jika ada kondisi A, ya melakukan A. Jika kondisi B, melakukan B. Nah, conditional statement itu kalau di JavaScript, ya conditional statement tadi saya sudah sebutkan, dia tuh akan menjalankan suatu aksi berdasarkan kondisi tertentu. Kalau di JavaScript, untuk melakukan conditional statement itu ada beberapa cara. Pertama dengan if, kedua dengan if else, ketiga dengan if else if, dan yang terakhir dengan switch case. Ya, switch kita nyebutnya. Nah, switch ini sebenarnya alternatif dari if. Nah, sekarang kita mau belajar dulu yang if dulu, teman-teman. If itu seperti apa? If itu seperti ini, teman-teman. Sintaknya. Jadi, if gunanya untuk menjalankan suatu kode atau code jika sesuai dengan condition atau kondisi tertentu. Nah, di sini misalnya ada, kalau di sini if ada condition ya. Condition ini kalau seandainya terpenuhi, dia akan menjalankan code yang ada di dalam kurung kawal buka dan kurung kawal tutup. Kalau enggak dijalankan gitu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya contoh, jika ada suatu variabel nama diisi dengan Om Sensen. Nah, dicek if ini kondisinya, teman-teman. Apakah nama sama dengan Om Sensen? Nah, ini sama dengannya beda sama dengannya cuma satu. Ini sama dengannya double 2 kali. Ya, ini namanya comparison operator namanya, ya, untuk membandingkan apakah nama isinya Om Sensen. Jika iya, dia akan mencetak tulisan di browser Om yang paling keren dan bersahaja. Ini kalau seandainya sesuai dengan kondisi. Kalau seandainya enggak, dia nggak akan melakukan apa-apa. Inilah if, teman-teman. Nah, if ini akan kita lakukan, teman-teman. Nah, teman-teman persiapkan code teman-teman, tapi sebelum persiapkan code teman-teman, kita perlu folder untuk menyimpan file latihan kita, teman-teman. Teman-teman coba buat suatu folder yang dimana teman-teman dapat akses nama foldernya latihan 3. Nah, kalau sudah teman-teman coba ke code editor teman-teman, coba pastikan ini ngarah ke folder yang teman-teman buat tadi. Jadi klik file, open folder. Nah, tadi ke folder latihan 3. Coba masuk ke folder latihan 3 tadi, terus klik select folder. Nah, kalau sudah terarah, coba di explore buat file baru. Latihan _3 _1 .html. Enter. Ini saya tilep dulu. Nah, teman-teman biasa buat tanda seru tekan tab. Ini kalau di Visual Studio Code ya. Nah, teman-teman boleh title-nya kasih nama if. Nah, teman-teman coba di sini buat suatu elemen script seperti ini. Nah, coba buat variabel, misalnya contoh let nama sama dengan double kutip 2 kali, titik koma, di sini ketik Budi. Misalnya ya. Terus ketik di bawahnya sini kita buat if statement, teman-teman. Hati-hati, huruf besar huruf kecil harus sama. If statement ini huruf kecil semua. If spasi kurung buka kurung tutup spasi kurung kawal buka kurung kawal tutupnya kalau di Visual Studio Code udah otomatis dibuat ya, ini tinggal di enter seperti ini. Nah, di sini ini buat nyimpen conditionnya, teman-teman, yang kurung buka kurung tutup ini. Coba ketik apakah nama, maksudnya ketik nama sama dengan 2 kali, double kutip 2 kali, hati-hati huruf besar huruf kecil sama ya, Budi. Nah, di sini ketik dokumen titik write kurung buka kurung tutup titik koma, dalamnya double kutip 2 kali, hello Budi.
seperti ini teman-teman. Ini kalau kita save, kita jalankan, biasa open in other browser di Google Chrome, ya hasilnya namanya Budi. Nah, bagaimana kalau isi variabelnya bukan Budi? Coba balik ke code teman-teman. Misalnya contoh, ini lihat nama Budi. Nah, Budi kita ganti. Misalnya contoh, Wati. Ya, coba teman-teman klik file, klik save lagi. Coba lihat. Di browsernya di refresh. Nah, lihat. Dia nggak menjalankan apa-apa teman-teman. Karena isi variabelnya namanya Wati. Yang dicek apa? If ini nanya apakah nama variabel nama itu isinya Budi? Bukan. Jadi nggak jalaninya ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kalau seandainya bukan Budi, misalnya contoh bukan Budi, dia ibaratnya ada menjalankan suatu aksi lagi gitu. Kalau bukan sesuai dengan kondisi, misalnya contoh tidak sesuai dengan nama Budi, dia ngakuin suatu aksi lagi kalau bukan. Nah, makanya itu butuh else, teman-teman. Nah, ada yang namanya if else. Jadi if ini tambahkan else. Nah, untuk menjalankan suatu code jika sesuai condition-nya, tapi jika tidak akan menjalankan code pada else. Misalnya seperti ini sintaknya. Jadi sebenarnya ini if yang tambahkan else ya, teman-teman. Nah, kita akan coba, teman-teman. Nah, masih pada file yang tadi, file latihan kita ini tinggal tambahin else. Spasi kalau buka, kalau tutup, enter. Nah, seperti ini. Dokumen, titik right, buka, tutup di koma, dalamnya double kutip, kamu siapa ya? Ketik, kamu siapa ya? Kagak kenal nih. Nah, itu tadi namanya Wati yang dicek apakah nama sama dengan Budi. If nama sama dengan Budi. Nah, ini teman-teman, dia harus ya, karena bukan Budi, dia pasti akan menjalankan ini teman-teman. Coba kita klik file, klik save. Coba kita lihat di browsernya, kita cek, nah munculnya ini. Nah, pertanyaannya gini lagi. Pertanyaan mulu dari tadi. Kalau seandainya bukan namanya Budi, ngecek lagi, namanya Wati nggak gitu. Kalau bukan Wati, apakah namanya Iwan gitu. Kalau bukan Wati, Budi atau Iwan, nah baru kamu siapa ya? Kagak kenal nih. Nah, itu butuh namanya if else if, teman-teman. Gimana sintaknya seperti ini? Nah, sintaknya seperti ini, teman-teman. Sebenarnya if yang ditambahkan else if, terus tambahin else lagi. Sebenarnya seperti itu. Jadi ibaratnya bedanya sama yang else itu gimana? Ini else-nya ngecek lagi kondisi. Bedanya itu, teman-teman. Yang ini, teman-teman. Nah, bagaimana kita mencobanya? Kita coba ya, teman-teman ya. Nah, coba teman-teman kembali ke code-nya teman-teman. Coba di bawahnya yang kurung kerawau if yang ini, tambahin else. Tapi tambahin if, kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Ini di enter aja. Nah, yang ini, teman-teman, coba ketik nama sama dengannya 2 kali ya. Sama dengannya 2 kali, karena ini comparison operator, bukan sama dengan biasa. Paham ya? Ini double kutip 2 kali, ini Wati. Nah, di sini ketik dokumen, titik right. Buka, tutup, titik koma, dalamnya double kutip 2 kali. Di sini ketik, oh Wati, kakaknya Budi ya. Ya. Nah, ini kalau kita save, kita jalankan lagi code kita. Ini kalau kita refresh, dia nanya, oh Wati, kakaknya Budi ya. Jadi, ibaratnya dia nanya, apakah nama Budi? Bukan. Apakah nama Wati? Iya, dia jalanin ini. Tapi kalau bukan Budi atau Wati, misalnya contoh, Nono. Save dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat hasil ya. Nah, kamu siapa ya? Kagak kenal nih. Nah, itu karena jika cek apakah nama Budi? Bukan. Apakah namanya Wati? Bukan. Bukan dua-duanya ya, jalan yang ini. Nah, kalau saya mau nambah lagi gimana? Oke, teman-teman boleh ditambah yang else if-nya itu. Coba buat else if lagi. Seperti ini.
Misalnya contoh sini nama sama dengan Iwan. Ketik di sininya dokumen titik write, kurung buka kurung tutup titik koma, double kutip 2 kali. Ini Iwan ya. Adiknya Budi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ganti isi variabel nama yang isinya Nono ini diganti dengan Iwan. I-nya besar ya, ingat harus sama. Kalau kecil dianggap beda, teman-teman. Nah, coba di save, coba lihat di browser. Nah, hasilnya gimana? Oh, ini Iwan ya, adiknya Budi ya. Karena isi nama variabelnya Iwan. Jadi dia ini bikin variabel namanya Iwan. Dicek, apakah namanya Budi? If namanya Budi, bukan. Apakah namanya Wati? Bukan. Apakah nama Iwan? Iya, dia jalan ini. Kalau bukan ketiganya, bukan Budi, bukan Wati, Iwan, baru jalan yang ini. Nah, sebenarnya teman-teman ini untuk if ini sebenarnya ada alternatifnya, yaitu switch, teman-teman. Ya, switch itu seperti apa? Oke, akan kita bahas di materi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa.